pertama, paleografi. Paleografi merupakan ilmu yang mempelajari berbagai jenis tulisan purba dan kuno. Ilmu ini sangat esensial bagi penelitian terhadap prasasti kuno pada batu, logam, atau materi lainnya. Selanjutnya, transliterasi. Transliterasi didefinisikan sebagai proses mengganti jenis tulisan atau huruf demi huruf dari satu sistem aksara ke sistem aksara yang lain. Selanjutnya, perbandingan teks. Langkah awal penyuntingan teks kuno adalah eliminasi naskah tidak relevan, eksaminasi kasihan seperti korupsi, lakuna, interpolasi, dan pencatatan varian bacaan dari perbandingan antar naskah. Selanjutnya, evaluasi varian melalui kriteria seperti metrum puisi, alur cerita, gaya bahasa, dan konteks budaya atau sejarah untuk menentukan teks asli, kelompok versi, serta pilih metode kritis teks yang tepat. Itu terkait dengan pencatatan dan pengumpulan naskah. Setelah menentukan naskah penelitian, kita harus mengumpulkan semua varian naskah. Nah, dari mana kita mendapatkannya? Kita dapat mengumpulkan berbagai macam naskah itu dari perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, maupun museum-museum yang ada di Indonesia. Nah, dan nantinya kita akan mendapatkan naskah. Ada naskah yang bersifat tunggal dan juga ada naskah yang bersifat lebih dari satu naskah. Oke, selanjutnya itu adalah metode filologi. Jadi, metode filologi ini adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti atau filolog untuk menerbitkan kembali teks dari naskah-naskah kuno agar bisa dipahami dan dibaca oleh masyarakat di zaman sekarang. Kemudian, berdasarkan jumlah naskahnya, metode filologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu edisi naskah tunggal. Nah, edisi naskah tunggal ini menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode diplomatik. Metode diplomatik adalah metode penyuntingan dalam filologi yang menyajikan teks sesuai dengan naskah aslinya tanpa perubahan apapun. Maksudnya, jika di dalam teks tersebut nantinya teks yang disalin itu terdapat kesalahan, maka itu akan tetap dibiarkan salah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk tetap menjaga kemurnian naskah kuno sebagai peninggalan sejarah. Kemudian yang kedua adalah edisi standar atau edisi kritis. Nah, metode penyuntingan ini adalah tujuannya untuk memperbaiki kesalahan dalam teks berdasarkan kaidah ilmiah, tapi tanpa mengubah makna aslinya. Selanjutnya itu metode filologi untuk edisi naskah banyak. Nah, adapun metodenya itu ada 4. Yang pertama itu metode intuitif. Nah, metode intuitif adalah metode yang menekankan intuisi, pengalaman, dan wawasan seorang filolog untuk menetapkan teks terbaik. Nah, sering digunakan saat naskah terbatas. Maksudnya adalah metode ini sering digunakan saat naskah yang ditemukan itu terbatas. Nah, kemudian yang kedua yaitu metode objektif. Nah, metode ini sudah populer sejak tahun 1930-an oleh Lachmann yang memprioritaskan data ilmiah dan bukti empiris melalui perbandingan kata demi kata antar naskah. Nah, kesalahan sama di tempat sama menunjukkan asal sumber bersama, hasilkan teks yang lebih akurat tanpa subjektivitas. Selanjutnya, metode filologi. B. Metode lebih dari satu naskah, codex multus. Yang ketiga, metode gabungan. Metode yang memadukan pendekatan objektif, perbandingan naskah, dan identifikasi varian dengan intuitif, penilaian pengalaman. Biasanya pilih bacaan mayoritas sebagai benar, hasilkan teks baru lengkap dan mudah dipahami, meski kurang bertanggung jawab ilmiah tapi praktis untuk pemahaman. Yang keempat yaitu metode landasan, Leger atau Indum, yaitu metode yang menetapkan satu naskah sebagai acuan utama yang dianggap terbaik atau mendekati asli, sementara naskah lain sebagai pembanding untuk lengkapi atau perbaiki kekurangan seperti kerusakan atau ketidakjelasan. Hasilkan teks stabil yang mempertahankan struktur utama.
Selanjutnya yaitu rekonstruksi teks. Setelah kelompok naskah tersusun, rekonstruksi teks dilakukan bertahap dengan emendasi, betulkan, bacaan salah ikuti bacaan benar dari naskah lain atau sumber eksternal untuk kembalikan ke bentuk asli hipotesis. Bacaan bersama semua naskah dianggap arketip, bisa dibetulkan lebih lanjut, hasilkan edisi kritis paling dekat maksud pengarang asli. Selanjutnya yaitu penerapan metode filologi. Negara Tagama oleh Brandes pada tahun 1902, beliau menerbitkan Negara Tagama dengan huruf Bali seperti teks aslinya.